Tambang kita terbanyak di dunia. Tambang kita itu 17 jenis. 17 jenis. Emas, nikel, batu bara, minyak, bla bla bla. 17. Yang data-data di KPK menunjukkan bahwa kalau dilola oleh BUMN, BUMD, UKM, UKM tanpa korupsi, kolusi, nepotisme, setiap warga negara dari 275 juta rakyat itu mendapat 22 juta satu bulan gratis. Setiap satu bulan kita dapat 22 juta gratis, digaji oleh negara dari tambang. Faktanya utang kita sekarang berapa? Tahun ini 8.000 sekian triliun. Itu utang APBN. Utang BUMN itu 8.000-an triliun. Utang membayar pensiunan Polri, TNI dan ASN itu 4.000 lebih triliun. Jadi total itu 20.000 lebih triliun utang kita 2024 ini. Jadi pemimpin itu representasi dari rakyatnya. Yang pilih Jokowi siapa? Kan rakyat. Yang pilih Prabowo sama kan rakyat. Terlepas daripada 50 juta, 100 juta, apa segala macam. Tapi itu fakta. Ustadz, kalau di RT Ustadz 95% penduduk di RT Ustadz pencuri. Waktu pemilihan ketua RT siapa yang terpilih? Ustadz? Pencuri kan? Pencuri. Jadi dari 200 juta atau berapa juta yang pilih itu, ya kualitasnya kualitas Jokowi. Karena itu dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang-ulang. 31 kali dalam surah Ar-Rahman. Maka nikmat Allah manakah lagi yang kamu dustakan? Luar biasa. Sehingga dengan begitu maka menurut Undang-Undang Dasar 45 air ini tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Karena Undang-Undang Dasar 45 dikuasai oleh negara untuk digunakan semaksimal mungkin kemaslahatan rakyat. Tidak boleh dijual. Harus dilakukan oleh BUMN, BUMD, kemudian gratis. Kalau kita datang ke Singapura, ke negara-negara Eropa, di mana saja, di jalan-jalan itu ada keran, kita bisa minum gratis. Atau seperti di Mekah, Madinah, seperti. Jadi biaya produksinya itu ditanggung dalam APBN, APBD. Seperti. Tapi yang punya ini mayoritas adalah oligarki. Kita punya pantai itu terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sumber daya alam dalam laut itu 30.000 triliun satu tahun potensinya. Kalau dilola tanpa korupsi, tanpa kolusi, tanpa nepotisme oleh BUMN, BUMD, UKM, UMKM, 30.000 triliun satu tahun. Tahun kemarin kita punya APBN itu 3.000 triliun. Berarti laut saja itu 10 APBN. Tidak perlu utang 1 sen pun. Tambang kita terbanyak di dunia. Tambang kita itu 17 jenis. 17 jenis. Emas, nikel, batu bara, minyak, bla bla bla. 17. Yang data-data di KPK menunjukkan bahwa kalau dilola oleh BUMN, BUMD, UKM, UKM tanpa korupsi, kolusi, nepotisme, setiap warga negara dari 275 juta rakyat itu mendapat 22 juta satu bulan gratis. Setiap satu bulan kita dapat 22 juta gratis, digaji oleh negara dari tambang. Faktanya utang kita sekarang berapa? Tahun ini 8.000 sekian triliun. Itu utang APBN. Sri Mulyani mengatakan bahwa negara-negara Eropa, Amerika, Korea, Jepang itu sampai 100% dari PDB.
Kita baru 30% lebih, 40% lebih. Jadi tidak apa-apa. Disitulah kebohongan politik, kebohongan publik yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Kenapa Amerika, Eropa, Jepang, Korea menyebutkan 100% atau lebih 100% dari PDB itu? Mereka jujur. Mereka jujur. Kenapa jujur? Karena semua utang APBN dan non-APBN disumumkan sehingga melebihi 100%. Kita tidak. Yang kita umumkan cuma utang APBN. Padahal ada utang non-APBN, yaitu utang BUMN itu 8.000-an triliun. Utang membayar pensiunan Polri, TNI, dan ASN itu 4.000 lebih triliun. Jadi total itu 20.000 lebih triliun utang kita 2024 ini. Sehingga tahun depan 2025 utang kita jatuh tempo dan bunganya itu 800 triliun. Tahun depan. Untuk membayarnya utang lagi. Utang lagi. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah mengatakan bahwa makan riba sama dengan menzinahi ibu kandung sendiri. Bayangkan, menjinai perempuan lain saja neraka. Ini menjinai ibu kandung sendiri. Riba. Riba kita tahun lalu, bunga tahun lalu 405 triliun. Tahun ini 495 triliun. Riba tahun ini. Jadi kalau misalnya negara-negara luar maju itu mengatakan bahwa 100% dari PDB itu mereka jujur semua. Yang kedua, mereka itu kreditor yang memberi bantuan. Kita debitor yang berutang. Yang ketiga, negara-negara itu berutang kepada rakyatnya. Kita berutang kepada orang asing, sehingga harus membayar kepada mereka. Membayar pakai apa? Pakai dolar. Dan kita tidak punya dolar. Dolar itu diperoleh melalui ekspor. Yang ekspor itu perusahaan, bukan negara. Jadi tahun lalu Menteri Presiden bangga kelapa sawit naik ekspor, nikel naik, batu bara naik. Yang ekspor siapa? Bukan pemerintah, oligarki. Hasilnya melalui dolar, tidak disimpan di Indonesia, disimpan luar negeri. Karena itu maka Presiden Anda berapa hari lalu mengatakan rupiah jatuh 16, sekian gara-gara ada konser di Singapura yang orang Indonesia separuhnya datang ke sana sehingga rupiah jatuh, dolar naik. Apa urusan konser di Singapura dengan rupiah jatuh? Ini yang biasa peribahasa mengatakan bahwa tidak pandai menari, lantai disalahkan. Jadi Nabi dalam keluarga. Bagaimana Nabi sebagai warga kampung? Kata Rasulullah, jika pohon kamu dahannya masuk ke pegangan tetangga, buahnya tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Karena yang membersihkan daunnya itu tetangga. Agar supaya tidak terjadi fitnah antara kita dengan tetangga, maka dahan itu dipotong supaya tidak jadi fitnah. Atau pohon tetangga dahannya masuk ke rumah kita, maka bisa jadi ribut antara anak kita dengan anak tetangga, cucu kita dan cucu tetangga. Maka kita minta dia supaya ditebang dahan yang masuk pekarangan kita. Kalau dia tidak tebang, menurut hadis, kita sendiri yang tebang. Sekali waktu Aisyah masak gulai, kemudian bagi tetangga. Kata Rasulullah, sudah dibagi, sudah tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga belakang, tetangga depan. Cuma ada satu rumah yang saya tidak bagi Rasulullah. Siapa? Orang Yahudi. Bagi, berikan. Bagaimana tanggung jawab dengan tetangga? Sehingga dalam Islam, tetangga
Muslim atau tidak, punya hak satu dari kita. Apapun agamanya, apapun bangsanya, punya hak satu dari kita. Dia sakit, wajib kita bantu. Dia kelaparan, wajib kita bantu. Anaknya tidak bisa sekolah karena tidak peduli, kita bantu. Satu. Kalau dia Muslim, haknya dua dari kita, yaitu dia berhak mendapat zakat kalau memenuhi ketentuan, baik fitrah maupun harta. Yang ketiga, kalau dia tetangga hubungan keluarga, maka dia punya 3 hak dari kita. Misalnya ketika menentukan ketentuan siapa memenuhi syarat zakat fitrah atau zakat mal, lantas ada 2 orang, satu keluarga, satu bukan keluarga, maka yang keluarga yang dapat. Karena kita bertanggung jawab di akhirat dengan semua anggota keluarga besar kita. Karena itulah maka Jokowi memproses anaknya jadi wakil presiden, dan kemudian anaknya yang adik untuk jadi gubernur, karena keluarga misalnya seperti itu. Sehingga MK itu diubah menjadi mahkamah kakak, dan MA diubah menjadi mahkamah adik. Nah seperti itu. Orang menganggap bahwa Jokowi menikahkan adik perempuannya dengan ketua MK itu soal jodoh. Ya memang jodoh, tapi semua itu adalah rekayasa. Karena Jokowi tahu semua urusan politik, pemilu, pilpres, pilkada ditentukan oleh MK. Karena itu maka kemudian semua tuntutan ditolak MK. Adik iparnya tidak hadir. Terakhir kemudian orang dari Solo atau dari Malang mengajukan, kemudian ditarik, sorenya disuruh tambah lagi hari libur, kemudian hadir adik ipar jadi ketua MK memimpin, ditetapkan sebagai bisa jadi calon wapres, presiden wapres jika sedang menjabat sebagai gubernur, bupati atau wali kota. Ini tentang tetangga. Bagaimana Rasulullah sebagai panglima perang, kepala negara? Beberapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun lalu di Lampung, acara Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia, saya dengan beberapa teman hadir. Terus selesai, kemudian seorang pesertanya semua ustadz dari Lampung. Lalu saya terus bilang, Pak Abdullah, saya ustadz, jadi saya tidak bicara politik, saya bicara ustadz. Saya terus jawab, ustadz menghina Nabi. Kalau ustadz tidak mau bicara politik, ustadz menghina Nabi. Nabi itu kepala negara, Nabi itu panglima perang, Nabi itu politisi. Kalau Nabi bukan politisi, Hudaybiyah tidak mendatangkan kemenangan umat Islam. Di Jazirah Arab seluruh masuk Islam hanya waktu 2,5 tahun karena Hudaybiyah. Kita temukan di Indonesia ulama-ulama besar, ustadz-ustadz luar biasa, ayat hadisnya luar biasa seperti air mengalir, tapi apolitis. Padahal Nabi itu, kalau kita pelajari perjanjian Hudaybiyah, jangankan sahabat biasa, Ali, Umar saja menolak perjanjian Hudaybiyah itu. Hanya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, lebih dari itu pun saya percaya. Karena itu beliau digelar As-Siddiq, selalu membenarkan. Kalau Rasulullah bukan politisi, maka tidak ada piagam Madinah. Sebagai kepala negara, di mana seluruh rakyat di Madinah, Muslim, Yahudi, Nasrani, tunduk atas perintah Nabi sebagai kepala negara, dan mereka datang kepada Nabi untuk meminta fatwa dan seterusnya sebagai kepala negara. Sehingga dengan begitu, maka kemudian dalam kedudukan sebagai pemimpin, Nabi menampilkan 3 fungsi. Pertama sebagai komandan, kedua sebagai manajer, ketiga sebagai pelayan.
Sebagai komandan di depan, selalu di depan, visinya jauh ke depan, mau dibawa kemana umatnya, depan. Karena itu dalam perang Badar Nabi menghunus pedang, maju perang di depan. Karena itu kalau orang Denpasar menyeberang sungai, terus ada Jokowi di sini menyeberang sungai, dia harus di depan. Kalau ada buaya, Jokowi pertama dimakan buaya. Itu risiko pemimpin sebagai komandan di depan. Dan visi misinya bukan 2045 Nabi. Visi misinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kena jabar. Dunia akhirat. Sebagai teladan di depan. Yang kedua, sebagai manajer. Sebagai manajer, semua rakyat, karyawan, jemaah, anggota, mitra kerja, partnership. Hal itu dibuktikan ketika perang Badar. Nabi sudah perintahkan para sahabat buka kemah. Kemudian ada seorang yang baru masuk Islam dan bukan orang Arab, namanya Salman Al-Farisi, prajurit biasa, baru beberapa waktu masuk Islam, bertanya, ya Rasulullah, berhenti di sini, ini wahyu atau atas inisiatif Nabi sendiri? Kata Rasulullah, atas inisiatif saya sendiri. Kata Salman Al-Farisi, kalau begitu ya Rasulullah, saya usulkan pindah ke sana. Kata Nabi, kenapa? Di sana ada mata air, padang pasir, siapa menguasai mata air, dia menguasai peperangan. Rasulullah setuju. Seorang prajurit yang baru masuk Islam dan bukan orang Arab mengusulkan, Nabi terima. Jadi sebagai manajer semua adalah mitra. Jadi kalau Bapak di kantor PNS atau perusahaan, Bapak mau tahu bahwa pemimpin Bapak itu cerdas atau tidak, ada satu kebijakan keluaran, kemudian beritahu, Pak maaf Pak, ini keliru Pak, menurut Quran, menurut hadis, menurut undang dasar, menurut Perda Bali, begitu. Dia jawab, sok tahu lu yang pemimpin siapa? Berarti pemimpin Anda itu orang bodoh. Tapi ketika diberitahu, oh ya maaf ya, keliru saya, terima kasih ya. Saya tahu, pemimpin Anda cerdas. Pemimpin Anda cerdas. Jadi mitra. Karena itulah maka program pertama begitu sampai di Madinah, Rasulullah menyatukan hati orang-orang Ansar dan Muhajirin. Problem kita terbesar hari ini adalah soal penyatuan hati. Sehingga mau menyatukan umat Islam di dunia, di Indonesia itu melakukan muktamar, melakukan kongres, melakukan bermacam-macam. Bukan otoritas kita. Itu lakukan. Allah yang menyatukan. Kita selalu menggunakan ayat la tafarraqu, jangan percah belah. Tapi ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, orang bertakwa, jangan mati dalam keadaan bukan Islam. Jadi yang diperintahkan la tafarraqu itu orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itulah tidak berpecah belah. Kata Umar bin Khattab ketika jadi khalifah bertanya kepada seorang sahabat, apa yang dimaksud dengan takwa? Kata sahabat, kalau Amir Mu'minin jalan ada duri-duri di jalan gimana? Oh, saya mengelak dari duri-duri itu. Itulah takwa. Jadi sudah tahu di situ bahaya, datang juga. Oh enggak, kita masuk, kita mewarnai di dalam. Ya. Masuk Golkar, masuk Perindro, masuk apalah semua, nanti bongkar dalam. Mereka lupa tikus itu mati dalam lumbung padi dan semut mati dalam gula. Sehingga dan begitu penyatuan hati Ansor dan Muhajirin. Ketika satu hati, maka kekuatan akan tumbuh dan lain. Kenapa waktu sholat tadi imam mengimbau juga rapat, lurus, bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki. Saya sarjana sains, jadi Quran dan hadis saya yakin, tapi untuk menguatkan iman saya selidiki menurut sains.
Kenapa harus bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki? Karena by proses, by usia seperti saya 77 tahun kurang 2 bulan, itu terjadi penurunan daya tahan dan seterusnya. Kekurangan ini, kekurangan ini, kekurangan ini, ada darah tinggi, ada ginjal dan seterusnya. Ketika bersentuhan bahu dengan bahu, mata kaki terjadi strong hubungan. Maka kemudian kekurangan saya itu dibantu oleh tetangga kanan, tetangga kiri, maka kemudian pulih ke kanan seperti itu. Itulah sebabnya sholat tidak boleh campur laki-laki dan perempuan. Karena campur laki-laki dan perempuan problem. Strom kanan, strom kiri, terus, wih, kamu cantik ya, lagi sholat begitu. Ini sains. Berapa menit lagi? Waktu 5 menit. Ya? 5 menit. Masih lama? Enggak, soalnya kan apa namanya? Saya 8 tahun di KPK, jadi saya disiplin soal waktu. Jadi hati, ketika hati, insya Allah, sampai Abraham bin Auf, saudara Islamnya di Madinah, dia katakan, saya punya 2 istri, pilih yang mana yang kamu sukai, saya cerai. Sampai begitu. Kata Abraham bin Auf, tidak usah, tunjuki saja saya di mana pasar. Di pasar. Sehingga dalam sejarah Abraham bin Auf ada konglomerat pertama dalam Islam. Konglomerat pertama dalam Islam itu ada Abraham bin Auf. Yang terakhir, ini ada diskusi, ada tanya jawab, ada. Oh ada. Oh, kalau begitu saya percepat supaya tanya jawab. Yang terakhir, Rasulullah sebagai pelayan. Jadi pemimpin sebagai komandan, sebagai manajer, sebagai pelayan. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, datang ke Aisyah, anaknya, Jan Rasulullah. Ya Aisyah, apakah saya sudah bisa disamakan dengan kepemimpinan Rasulullah? Kata Aisyah, oh belum Abi. Kenapa? Rasulullah setiap hari datang ke ujung kota Madinah menyuapi seorang pengemis buta Yahudi. Nah Abu Bakar mau menunjukkan bahwa beliau juga bisa meneladani Rasulullah, datang ke sana. Di pinggir kota Madinah ada pengemis tua Yahudi buta. Kemudian Abu Bakar menyuap roti. Terus kemudian kata Yahudi itu, siapa Anda? Saya yang biasa menyuap Anda. Kata Yahudi, bohong, Anda dusta. Kata Abu Bakar, kenapa? Yang biasa menyuapi saya itu dikunyah dulu itu roti baru disuapin ke saya. Kenapa? Karena Nabi tahu Yahudi itu sudah giginya karena sudah tua giginya seperti itu. Abu Bakar menangis. Dia buta tapi dengar tangisnya Abu Bakar. Kenapa Anda menangis? Orang yang Anda sebutkan itu sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Ngomongnya siapa dia? Dia Nabi Muhammad SAW. Seperti petir menyerang siang hari bolong, pengemis Yahudi buta itu kaget, terperanjat. Kenapa? Karena setiap hari dia memaki-maki Nabi, setiap hari dia menghujat Nabi, tapi Nabi juga datang menyuapi dia. Saudara lihat, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Nabi itu adalah sebagai pelayan negara, pelayan rakyat. Jadi presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, DPR, DPD itu pelayan rakyat. Kenapa pelayan rakyat? Karena digaji oleh rakyat. Coba tanya Jokowi, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, kalau nggak digaji, mau nggak jadi gubernur? Mau nggak jadi bupati, wali kota kalau nggak digaji? Jadi melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala negara, melayani. Seperti itu. Maka kemudian tiba-tiba dari mulut pengemis buta itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyadari perilaku Nabi terhadap dia, maka mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Jadi oleh karena itu, maka untuk kita bisa mempengaruhi orang lain, jadilah teladan bagi tetangga kita, bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak kita, bagi tetangga kita. Maka tanpa diperintah dia akan mengikuti. Ketika saya di kantor lama KPK, kantor saya di lantai 2. Begitu azan, saya turun di kompleks, ada masjid. Pegawai-pegawai lihat, Pak Bula sudah turun. Terus pegawai turun, ikut. Ketika kantor baru, tidak ada masjid, jadi aula kami pakai. Saya buat pengajian Isnin Kamis. Beberapa bulan kemudian salah seorang pegawai, Pak Bula, kalau cuma 2 kali 1 pekan tidak cukup, kami mau belajar tambah lagi, tambah 1 hari. Maka saya buat Senin, Rabu, Kamis. Berlangsung beberapa bulan, kemudian kata salah seorang pegawai KPK, di setiap lantai kan kita ada musola kecil, musola kecil. Bagaimana kalau pada asar kita mengkaji kitab? Saya terharu, ini orang KPK. Maka di lantai saya, lantai 7, selesai asar saya mulai dengan Bulughul Maram. Itu hadis-hadis hukum, karena ini KPK hukum. Sudah itu kemudian ada satu lagi saya lupa. Terakhir adalah yang ditulis oleh Imam Nawawi, itu kumpulan hadis. Allahu Akbar. Apa? Bukan. Arba'in itu pertama, baru Bulughul Maram, kemudian ya Allah yang tebal itu Riyadhus Shalihin, berapa jilid kan, sampai selesai. Ini di KPK, ini di KPK pada zaman saya, bukan KPK zaman Jokowi ya, seperti itu. Kalau KPK zaman Jokowi ya udahlah, apa namanya, terserah sama dia lah, dia mau apa. Sehingga dengan begitu, maka kemudian ketika OTT, pegawai sebelah kanan, sebelah kiri, depan itu tidak boleh tahu. Tapi saya tahu bagaimana caranya. Dia duha, 2 rakaat, ada 4 rakaat, bawa ransel. Saya tahu dia OTT. Terus saya kemudian ucapkan, mudah-mudahan berhasil. Dia oh gitu aja. Tidak boleh ngomong, tidak boleh komentar. Itu di KPK. Sampai ada polisi satu lantai dengan saya, 14 seumur hidup saya, baru di sini saya salat berjamaah 4 kali. Salat subuh di rumah, zuhur, asar, maghrib, isya, salat berjamaah, baru pulang. Itu di KPK. Jadi artinya bahwa kita yang dianggap sebagai orang tua, dianggap sebagai tokoh, harus teladan. Kemudian istri saya pada tahun 78 menikah saya tidak suruh pakai jilbab. Waktu itu kan masih jarang. Tapi saya bawa ke pengajian itu. Lama-lama sekali waktu, Papa tolong Pak, dia suruh saya pakai yang jilbabnya ikat begini itu, seperti itu. Lama-lama kemudian tutup. Biasa pakai rok panjang saja. Terakhir jubah, kemudian jilbab yang nutup seluruh seperti itu. Bertahap. Anak-anak saya juga begitu. Saya tidak perintah, saya hanya lakukan. Kemudian mereka ikut seperti itu. Jadi teladan itu menjadi Nabi, sehingga karena itu mereka harus sebagai orang Yahudi harus mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah the best rank, manusia terbaik di dunia, yang tidak hanya diikuti oleh orang Islam tapi juga non Muslim. Salah satu hikmah sebagai akhir, hikmah dari peristiwa WTC di New York, Washington sekian puluh tahun yang lalu, hari ini tidak ada hari tanpa orang masuk Islam di Amerika, di Eropa, karena mereka tahu Islam itu teroris dari berita-berita, dari apa. Lantas mereka, karena orang Eropa, orang Amerika itu cerdas, kemudian mereka selalu ingin tahu, kemudian buka Quran di Google, mereka baca kaget, wah ini Quran, ini Islam, maka ramai-ramai mereka masuk Islam. Seperti itu. Karena itu tadi saya katakan bahwa insya Allah beberapa tahun lagi kita akan masuk ke ranking pertama. Tapi problemnya adalah bahwa kata Rasulullah,
Sekali waktu kalian itu seperti buih di lautan, dia bawa angin topan dan seterusnya. Sahabat bertanya, apakah jumlah waktu itu kami kecil? Kata Rasulullah, justru jumlah kalian besar. Tapi hubu dunia wa karihal maut, cinta dunia tapi takut mati. Inilah problem kita sekarang, cinta dunia takut mati. Berapa kiai, berapa ustadz, berapa ulama yang tiba-tiba kemudian yang aneh bin ajaib, Gibran itu dipersoalkan ijazahnya, tapi ada profesor doktor yang di situ kemudian menjadi anak buahnya. Ini kan aneh bin ajaib. Apa? Hubu dunia, cinta dunia. Baik, saya akhiri supaya nanti ada waktu yang agak lumayan buat tanya jawab. Cukup sampai sekian. Itulah inti daripada kuliah subuh kita hari ini. Rasulullah sebagai komandan di depan dengan visi misi, kemudian sebagai manajer semua diajak bersama, di antara sebagai pelayan, begitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, langsung saja. Kanan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, saya tertarik dengan apa istilahnya tausiah hari ini bisa mengkombin antara kepemimpinan Nabi dengan hari-hari ini. Saya bertanya aja mungkin singkat, si Joko Widodo dibandingkan kepemimpinan Nabi memang jauh bener. Jauh sekali Ustadz. Sejauh mana sih si Joko ini melenceng? Kalau kita melihat hari-hari ini ada huru-hara terus, ya soal kepemimpinan istilahnya digibahin secara nasional lah. Kira-kira seperti apa Ustadz solusinya? Dia akan memimpin dan sangat kuat ya dari segi politik, dari perangkat negara semua dikuasainya, ya kan? Oke. Tadi fungsi Nabi adalah 3 hal. Tadi leader, manajer, satu lagi melayani, ya kan? Sejauh mana kira-kira 0 berapa persen sih si Joko ini? Yeah. Sekarang ini malah muncul istilahnya dinasti kepemimpinan. Oke. Ya kan? Yeah. Baik. Yang belakang tengah ada? Tidak ada? Oh ada ini depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau kita melihat dari kepemimpinan Islam, itu keberhasilan suatu negara itu kan adanya ulama. Jadi Nabi pemimpin ulama, kemudian Khalifah Rasyidin pemimpin ulama, dilanjutkan dengan zaman kerajaan Muawiyah, Utsmaniyah, tapi tunduk juga dengan ulama. Nah, pada saat-saat sekarang kalau kita lihat di Indonesia ini, apakah ini salah satu yang membuat negara ini ambruk, Ustaz? Pemimpin keberhasilan dari suatu negara untuk memimpinnya ini tidak berhasil gitu. Nah, salah satu juga kepemimpinan dalam Islam, pemimpin itu menyelamatkan umatnya dari dosanya tidak dipertanggungjawabkan di akhirat, karena syariat berjalan. Jadi kalau dia mencuri potong tangan, kemudian berzina, kalau yang muda dilempar 100 kali atau 80 kali, kalau yang sudah berumah tangga dirajam sampai mati. Nah, ini kan hukum yang dilakukan melindungi rakyatnya dari azabnya Allah, dari siksaan di akhirat. Demikian Ustaz, mohon penjelasan. Yang kiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Dr. Abdullah, sangat menarik kajian pagi hari ini. Sebenarnya banyak yang mau kita diskusikan, tapi ini mau pulang semua nih. Makanya saya bilang tadi tambah 1 jam lagi, saya kepingin kalau bisa tidur di sini. Ya, lanjut. Sedikit saja. Tadi ada keputusan majelis tarjih dari Muhammadiyah itu 7 menit atau 8 menit.
Tapi untuk kita di Muhammadiyah seluruh Indonesia sudah memakai itu. Saya kepingin juga nanti disampaikan juga di masjid-masjid yang lain, Ustaz. Agar nanti di seluruh, saya pernah juga memperingatkan di sini. Kalian ini Google saya bilang, tapi karena saya rakyat kecil tidak dihiraukan. Saya pernah ngomong di sini. Mudah-mudahan dengan data ini nanti di sini nanti kita mengikuti, jangan Google lagi. Mudah-mudahan. Bagaimana nanti supaya kita ini bahwa waktunya betul kita mendapatkan sunnah, sholat sunnah. Barangkali nanti ada orang yang selanjutnya. Tadi yang disampaikan Ustadz bahwa maghrib, duhur, asar sama dengan isya berlebih sedikit. Isyanya subuh kita kecepatan, isya kita terlambat sedikit. Ya, terlambat sedikit tadi saya belum paham betul. Mungkin ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu, nanti kemudian kalau ada teman kedua yang terakhir tadi. Ketika Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, sahabat bertanya begini, waktu Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi di mana-mana. Ketika Anda jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana. Kata Ali, benar. Waktu Abu Bakar khalifah, Umar jadi khalifah, tidak ada unjuk rasa, tidak ada demonstrasi, karena warga negaranya adalah saya. Ketika saya jadi khalifah, unjuk rasa di mana-mana, demonstrasi di mana-mana, warga negaranya adalah sampean. Jadi pemimpin itu representasi dari rakyatnya. Yang pilih Jokowi siapa? Kan rakyat. Yang pilih Prabowo siapa? Kan rakyat. Terlepas daripada 50 juta, 100 juta, apa segala macam, tapi itu fakta. Ustadz, kalau di RT Ustadz 95% penduduk di RT Ustadz pencuri. Waktu pemilihan ketua RT siapa yang terpilih? Ustadz? Pencuri kan? Pencuri. Jadi dari 200 juta atau berapa juta yang pilih itu, ya kualitasnya kualitas Jokowi. Karena dia dipilih. 58% 02 itu real, tidak bohong. Saya sudah cek, real. 58% 02 itu real, bukan bohong. Pertanyaannya, bagaimana bisa jadi 58%? Itu. Karena ada serangan duha, ada serangan subuh, ada serangan fajar, ada serangan zuhur, ada serangan asar, ada serangan maghrib, ada serangan isya. Kalau di Jakarta 50.000 ya biasa, 20.000. Kalau di pedalaman Sumatera, pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, 20.000 itu masih berharga. Nah, apalagi kalau sampai ratusan ribu. Ada anak satu menteri yang sekarang masih aktif, caleg di Sulawesi Selatan. Dia dapat suara terbanyak di Sulawesi Selatan, 150.000 terbanyak. Berapa biaya dia keluarkan? 150 M. Satu suara 1 juta, 150 M. Pilkada yang lalu, bukan yang sekarang, yang lalu, Gubernur Kalimantan Selatan itu habis 700 M. Jadi kalau sudah jadi gubernur, bupati, wali kota, presiden, wakil presiden, jadi menteri, jadi anggota DPR, apa yang dilakukan? Pertama, kembalikan modal. Jadi logis sekali. Kalau tadi itu sekarang adalah berkuasa seluruhnya. Karena bayangkan, ada waktu Umar jadi khalifah, beliau beli seekor onta, sudah bayar satu. Jalan kira-kira beberapa ratus meter, Umar merasa kok onta ini seperti jalan tidak normal. Diperiksa, onta itu cacat kakinya, dikembalikan. Kata penjual, tadi waktu ijab kabul nggak ada persoalan, ontanya nggak apa-apa, berdebat. Ini penjual tahu ini khalifah, tapi dia berdebat. Hanya sepakati kita datang ke seorang tokoh di situ, di kampung itu, yang punya kearifan, bertanya. Orang itu, sahabat itu bertanya, bagaimana kronologinya? Penjual menjelaskan, Umar sebagai khalifah menjelaskan. Kemudian kata sahabat itu,
Kalau begitu Amirul Mukminin, kembalikan ontanya kepada yang penjual dalam keadaan seperti waktu baru Anda beli. Umar bingung kan, bagaimana? Akhirnya kemudian kata Umar, saya tunjuk Anda jadi hakim, besok berangkat. Jadi Umar tunjuk orang itu jadi hakim karena adilnya dan keberaniannya menegakkan keadilan. Umar khalifah, dia salahkan. Tapi Jokowi kan dengan Ustadz saja kalah dia sama Jokowi. Artinya Jokowi tidak salat subuh berjamaah di masjid, Ustadz salat subuh di masjid, kalah. Jadi tidak pantaslah kita menyamakan Jokowi dengan Nabi, dengan sahabat, enggak pantas. Tidak apple to apple, tidak apple to apple seperti itu. Ya betul. Iya. Wong Jokowi dengan imam kita saja langit dengan bumi, imam salat. Apalagi dengan sahabat, apalagi dengan Nabi, seperti itu. Jadi persoalan kan begini kan, kalau kita tunjukkan begini kan, jari ini ke luar, tapi empat ini kan ke diri sendiri, di sini. Jadi kita persalahkan Jokowi, ya kita persalahkan diri kita karena kita seperti itu. Tentu bapak akan protes, saya tidak pilih Jokowi, saya tidak pilih. Iya itu bapak. Tapi istri, apa anak, tetangga, apa segala macam. Seperti itu. Jadi Ustaz, kita menganggap Indonesia ini negara sekuler. Tidak. Indonesia ini negara tauhid. Indonesia ini negara tauhid. Mau bukti? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada agama yang esa kecuali Islam. Dimasukkan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara tauhid Indonesia itu. Ayat 2, negara menjamin kebebasan warga negara untuk melukuk agama dan melaksanakan ajaran agama. Syaratnya itu. Karena itu ada undang-undang haji, ada undang-undang perkawinan dan segala macam. Tapi belum semua. Kenapa Indonesia negara tauhid? 9 orang perumus Pancasila Undang-Undang 45 itu 4 ulama. Haji Agus Salim, Kiai Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. 4 orang ulama. Wahid Hasim itu wakil Majelis Syuro Masyumi. Ketua Majelis Syuronya adalah bapaknya Kiai Haji Hasim Asy'ari. Nahdien lagi. Tentu saja Nahdien yang sekarang mungkin beda dengan Nahdien dulu seperti itu. Itu lain cerita. 4 orang bukan ulama, tapi Islam. Soekarno itu mantu Cokro Aminoto dan murid Cokro Aminoto. Soekarno sebelum dikuasai oleh komunis taat sholat. Karena itu maka kemudian dibangun masjid di istana. Itu Soekarno. Muhammad Hatta pendidikan Belanda, tapi dia cucu dari syekh terkenal di Sumatera Barat, Syekh Abdurrahman. Itulah sebabnya beliau masukkan pasal 33 di dalam Undang-Undang 45. Kenapa? Karena pasar Nabi itu koperasi. Ketika sudah selesai piagam Madinah, maka para sahabat meminta agar supaya memerangi orang Quraisy yang mengganggu para pedagang. Nabi bilang tidak, buka pasar. Ini kelemahan ustadz, kelemahan kiai, kelemahan ulama yang tidak mengkampanyekan tentang ekonomi Islam, koperasi, padahal itu sunnah Rasulullah. Buka pasar. Kenapa? Karena pasar waktu dikuasai oleh Yahudi, riba, menjual barang rusak, menzalimi pembeli. Maka kemudian Nabi buka pasar. Jadi bagaimana pasar Rasulullah itu koperasi? Misalnya bapak yang di pintu masuk itu datang pedagang, maka beli sama beliau karena pintu masuk. 5 orang, 6 orang, 10 orang, maka datang lagi, maaf jangan beli lagi saya, beli sama teman sebelah, belum ada yang beli. Datang beli pada orang kedua, ketiga, sampai seluruh penjual di pasar Madinah itu semua barangnya laku atau separuh laku atau habis laku. Itulah koperasi. Karena itu Islam menolak MNC, multinational corporation, yang sedang diterapkan di dunia,
yang itu adalah sistem ekonomi Yahudi internasional. Jadi kalau Ustadz tanya apa jalan keluarnya, mudah, saya akan sampaikan. Tapi saya tidak percaya bisa dilaksanakan. Ibu-ibu di atas ya. Nah, mulai hari ini jangan lagi ke supermarket, jangan lagi ke mall, jangan lagi ke Indomaret, jangan ke Alfamaret. Berani enggak? Itu sederhana sekali. Terus Pak Bula belajar di mana? Belajar di pasar tradisional. Karena pasar tradisional masih pribumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, kalau punya simpanan di bank, kalau cuma berapa juta, ya ambil saja beli perhiasan buat istri, buat anak perempuan. Tapi kalau puluhan sampai ratusan, konversi ke logam mulia. Bukan tarik. Kalau tarik itu pidana. Konversi. Itu milik kita, konversi ke logam mulia. Apakah emas, apakah perak. Sewa safety box di bank syariah, simpan di sana. Yang ketiga, jangan merokok. Maaf bapak-bapak di ruangan masjid ini, kalau yang masih merokok, sampurna itu masuk dalam 9 naga. Dari 9 naga itu salah satunya adalah sempurna. Kenapa? Karena rokoknya dibeli oleh umat Islam. 275 juta, katakan separuh laki-laki, beli satu hari 100 juta kali satu bungkus rokok, 100 juta bungkus. Semua pabrik rokok di dunia itu punya Yahudi. Demi Allah, coba perhatikan, ada orang Yahudi yang merokok enggak? Tidak ada orang Yahudi merokok. Tidak ada. Waktu ditanya sama orang Yahudi, sama orang Yahudi perusahaan, kenapa Anda buat pabrik rokok tapi tidak merokok? Oh, kami buat rokok itu bagi orang yang tidak pandai membaca. Kan di bungkus rokok itu kan ada kan? Rokok mengakibatkan apa, kanker, apa bla bla. Jadi berarti bagi orang yang tidak pandai merokok. Maaf bapak-bapak yang masih merokok ya. Jadi ada yang mengatakan, ya Pak Bula, kalau rokok kita hentikan nanti pajaknya tidak masuk negara. Menteri Kesehatan yang lalu pada waktu SBY mengatakan biaya untuk mengobati gara-gara rokok itu lebih besar daripada pajak rokok. Jadi yang pandai ini siapa, yang bodoh ini siapa, seperti itu. Saya jujur tidak bisa memberikan trik bagaimana Bapak tidak untuk berhenti merokok. Saya tidak bisa, karena saya tidak punya pengalaman merokok, jadi saya tidak bisa. Tapi ada yang saya baca di berbagai referensi cara orang menghentikan merokok. Ya, oke, ini pertanyaan saya yang pertama. Yang merokok waktu bulan Ramadan itu siang hari merokok enggak? Enggak kan? Artinya faktanya bisa. Waktu Ramadan bisa. Begitu waktu maghrib yang pertama adalah jadi artinya innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan dimulai dengan niat. Tapi kemudian niat itu harus diikuti dengan kaifiat yang benar. Sehingga kemudian diajarkan mulai dari satu bungkus satu hari dikurangi setengah bungkus, dikurangi 1/4, dikurangi 1/5, 1/6, sampai terakhir 1 batang satu hari. Tahan 1 hari. Kalau masih tidak bisa juga ambil rokoknya 1 batang, tahan. Masih tidak bisa juga cium itu rokoknya seperti itu. Tidak bisa juga bakar. Itu sampai kemudian berhenti. Itu pengalaman orang yang berhenti merokok. Jadi Ustaz, 4 orang itu bukan ulama tapi mengerti Islam, melaksanakan Islam. Soekarno itu murid Cokroaminoto dan mantu. Bung Hatta pendidikan barat, tapi karena cucu dari Syekh ulama besar di Sumatera Barat maka masukkan. Yang ketiga Muhammad Yamin. Muhammad Yamin agak kekiri-kirian, tapi dia orang Padang. Dan di Padang itu berlaku doktrin adagium, adat bersandikan syara, syara bersandikan kitabullah. Karena itu maka Yamin mengusulkan ketuhanan pada sila ketiga. Sila ketiga itu Yamin.
Soekarno justru mengusulkan ketuhanan sila kelima. Sila kelima. Kemudian Ahmad Subarja. Ahmad Subarja ini orang Sunda. Bapaknya Aceh. Kita tahu orang Aceh. Jadi 4 orang itu mengerti Islam. Cuma pelaksanaan syariatnya secara formal itu tidak. Satu-satunya non muslim adalah Ahmad Ramis. Tapi dia orang Manado. Orang Manado itu fanatik agama Nasrani. Sehingga 9 orang itu tidak ada orang sekuler, tidak ada kapitalis, tidak ada komunis. Semua orang-orang beragama. Persoalannya adalah kemudian ketika terjadi penyimpangan. Tanggal 22 Juni ditetapkan apa yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian disahkan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 45, presiden wakil presiden adalah orang Islam. Itu disahkan. Rumusan panitia 9 dibawa ke BUPK, Badan Usaha Persamaan Kemerdekaan, disahkan dalam pleno kedua bulan Juli tahun 45. Tapi kalau saya masuk bisa 1 jam ini, karena ini saya harus ngisi materi lagi jam 8 jadi. Tapi intinya adalah bahwa setelah kemudian diislamisasi tadi saya katakan walantaru angkal Yahudi wa Nasara hatta tabi millatahum, itu Yahudi dan Nasrani tidak berhenti sampai mengikuti mereka. Itu ayat tidak berkaitan dengan murtad, bukan soal pemurtadan, tapi milah itu kiblat, berkaitan dengan kiblat ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah itu keadaan sholat menghadap wajah ke atas. Al-Quran, Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa kamu menghadap wajahmu ke atas, karena Rasulullah ingin agar supaya di Masjidil Haram kiblat itu. Maka ketika sudah di Madinah 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, waktu naik ke rakaat ketiga Allah perintahkan hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Itulah sebabnya disebut Masjid Qiblatain. Bapak Ibu yang pernah umroh haji pasti dibawa ke situ, bahwa masjid itu berlaku 2 kiblat. 2 rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat terakhir itu ke Masjidil Haram. Orang Yahudi Nasrani ketika mendengar wahyu ini, mereka kemudian marah, dengki. Kenapa? Karena kalau Masjidil Aqsa itu punya 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau Masjidil Haram hanya punya Islam, karena itu mereka dengki. Sehingga dengan begitu maka diislamisasi itu bukan murtad, tapi mengikuti mereka. Bapak sholat jamaah dan seterusnya macam. Tapi ekonomi Bapak gimana? Pendidikan keluarga Bapak gimana? Masih ke Indomaret kan? Masih ke Alfamart kan? Masih multo. Jadi semua itu punya Yahudi. Punya Yahudi seperti itu. Jadi sudah seperti itu. Sehingga kemudian 17 Agustus sore ada orang mengaku sebagai staf dari Laksamana Maida Jepang ke Bang Hatta bahwa orang Indonesia Timur akan keluar dari Indonesia kalau 7 kata itu dia dicoret. Maka 18 pagi Bung Hatta mengundang, kemudian Ki Hadikusumo Ketua Umum Muhammadiyah mengatakan tidak bisa, harus, kalau tidak maka kembali kepada usul pertama Ki Hadikusumo, Islam dasar negara. Akhirnya kompromi, maka kemudian tetap ketuhanan ditambah dengan kata yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Ditanya Bung Hatta apa itu ketuhanan yang Maha Esa? Tauhid, al-ikhlas, itu jelas. Jadi Indonesia itu negara tauhid. Problemnya adalah kita tidak melaksanakannya. Yang tadi saya katakan, jadi anggota DPR, jadi bupati, gubernur, wali kota, tapi kampanye ayat kursi, tapi sampai jadi terpilih ayatnya dibuang, kursinya dipakai. Nah, seperti itu. Kalau kita di Madinah atau di Mekah, Ustaz, kalau kita salat subuh tidak ada zikir apa segala macam, masing-masing kita keluar sudah terang begitu, sudah terang. Hanya Arab Saudi yang betul-betul seperti apa namanya hasil NASA, betul-betul. Dan itu pengalaman saya perhatikan, keluar dari masjid memang sudah terang begitu, sudah terang. Di samping memang dari azan sampai sholat itu setengah jam. Karena saya perhatikan imam atau Bilal itu baca dulu sampai 1 juz, baru kemudian sholat.
Yang terakhir, Ustaz. Oh sudah tadi, jangan merokok ya. Sudah merokok seperti itu. Lantas persoalannya nanti gimana? Saya menawarkan alternatif. Dua hal yang tidak usah dipikirkan. Ikut saja sunatullah. Rezeki dan ajal. Kan persoalan kita hadis Nabi tadi itu kan, hubu dunia warkal maut kan, cinta dunia takut mati. Saya bagian terakhir ini karena sudah mau jam 7. Nanti kalau yang bertanya tadi itu nanti ketemu tanggal 2 di hotel apa itu? Hotel apa itu yang tanggal 2 itu ada teman. Al-Kifa apa namanya itu? Ya? Hotel apa? Al-Kifa. Oh terbatas ya. Ya kalau 2 orang dari sini nggak apa-apa lah. Nah, seperti itu ya. Yang tadi yang bertanya itu nanti di sana. Gitu. Yang pertama rezeki, tidak usah dipikirkan. Ikut sunatullah saja. Tidak usah dipikirkan. Kenapa? Pernah Bapak lihat bayi burung gagak? Belum pernah kan? Nah, nanti pulang beli telur burung gagak, diramkan dan situ. Tapi itu susah. Bayi burung gagak baru menetas dari telurnya, induknya tidak mengurusnya. Karena induknya menganggap ini anak selingkuhan, bukan anak dia. Kenapa? Karena bayi burung gagak itu warnanya putih. Burung gagak di seluruh dunia warnanya hitam. Maka dia tidak urus. Pertanyaannya bagaimana burung gagak ini bisa survive sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Maka Allah tetapkan sama bayi burung gagak itu, dia melepaskan aroma dari tubuhnya dan radius 100 meter serangga yang mencium aroma itu datang ke pusat aroma. Apa nyamuk, apakah lalat, apa kecoa, apa saja datang sampai dah cok. 2 bulan 3 bulan keluar bulu aslinya hitam. Baru induknya, oh ternyata anak saya. Jadi burung gagak burung yang cerdas. Karena guru pertama manusia itu adalah burung gagak. Ketika Qabil membunuh adiknya Habil, dia pikul jalan kemana-mana, dia nggak tahu mau dibuat apa. Allah kirimkan burung gagak datang ke situ, kemudian burung gagak gali. Oh, saya harus gali tanah, kuburkan. Burung-burung gagak dari seluruh binatang di dunia yang IQ-nya cerdas, tinggi, otaknya besar, itu burung gagak. Burung gagak. Karena itu kalau bicara tentang burung gagak, saya malu. Gagak itu sangat islami daripada saya. Dalam komunitas burung gagak ada SOP. Kalau dia bukan jatah makanannya, dia makan, maka eksekusi. Semua berkumpul kemudian patuk sampai bulunya habis. Jadi burung gagak tidak ada yang korupsi. Bayangkan kalau Jokowi itu berada pada komunitas burung gagak, itu dipatuk. Yang kedua, satu jenis hewan yang itu berpasangan tidak boleh pisah, itu gagak, merpati dan beberapa jenis hewan. Kalau ada jantan gagak selingkuh kepada betina yang lain, maka kemudian tadi yang Ustadz sampaikan itu dijatuhkan hukuman rajam, dipatok sampai mati, dan mereka kuburkan. Satu-satunya hewan yang menguburkan jenazahnya itu ada burung gagak. Saya malu sama burung gagak, dia lebih Islam dari saya. Jadi tidak usah pikirkan rezeki. Burung gagak yang punya otak tidak punya akal, itu saja bisa survive. Bayi burung gagak, apalagi bapak ibu yang wah cerdas dan seterusnya. Yang kedua ajal, tidak usah pikirkan soal ajal. Ikut saja sunatullah. Khalid bin Walid orang Denpasar ya. Puluhan perang dia pimpin. Puluhan perang dia pimpin. Tidak ada tubuhnya yang lepas dari bekas panah, tombak, pedang. Meninggal dari tempat tidur. Dan dia menangis ketika mau meninggal. Sahabatnya tanya, kenapa? Kenapa saya tidak meninggal di medan perang? Supaya jadi status syuhada. Meninggalnya di tempat tidur. Jadi tidak usah pikirkan soal ajal itu. Istri saya, karena saya laki-laki normal, istri saya perempuan. Perempuan dari Hawa sampai sekarang kurang lebih sama saja. Ibu-ibu di atas, maaf. Istri saya, jangan terlalu keras, nanti ditangkap apa ditembak semacam. Saya bilang, kalau belum waktu saya bom jatuh di depan saya, hakul yakin saya tidak mati. Itu keyakinan akidah. Bom jatuh di depan saya, belum waktunya saya tidak mati. Kalau sudah waktu saya masuk WC, toilet,
terpeleset, terbentur kepala, kemudian perdarahan, dead, selesai. Karena itu ada orang yang sujud tidak bangun-bangun lagi, meninggal waktu sujud. Ada yang sedang khutbah tiba-tiba kemudian jatuh dari mimbar, selesai. Ikut saja sunatullah. Artinya kalau trek dari depan jangan hadang itu trek. Itu melanggar sunatullah sebenarnya. Barangkali dengan dua tips terakhir ini, insya Allah 10, 20, 50 tahun yang datang, cucu saya atau cicit saya datang ke sini, ternyata di Bali ini sudah mayoritas Muslim, sudah berlaku perda syariah seperti itu. Tidak mustahil. Spanyol itu 7 abad dikuasai Islam. Hari ini Spanyol menjadi negara sekuler karena ulah daripada pemimpin. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan doa kepada majelis ini. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.